Hayo minasan! Dalam alur cerita Solo Leveling, diceritakan Sung Jinwoo tinggal bersama adik perempuan dan ibunya yang dirawat di rumah sakit. Untuk bertahan hidup, Jinwoo terpaksa mencari uang dengan menjadi hunter, meskipun dia sering berada di posisi hampir mati karena hanya memiliki rank E, yang membuatnya dijuluki senjata terlemah umat manusia. Setelah peristiwa di Double Dungeon, Jinwoo menyadari kemampuan barunya, di mana levelnya akan terus meningkat serta akan menambah kemampuan dan kekuatannya. Lalu pertanyaannya, di manakah ayah Jinwoo? Apakah dia benar-benar mati? Karena aku akan menceritakan kisah ayah Jinwoo, jadi peringatan spoiler jika kamu belum baca novelnya. Ayah Sung Jinwoo bernama Sung Il-hwan, telah dianggap meninggal 10 tahun sebelum insiden dungeon ganda ketika menghilang secara misterius di dalam dungeon. Di masa mudanya, Il-hwan bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran dan jatuh cinta dengan wanita bernama Park Young-hye. Keduanya menikah dan memiliki 2 orang anak, Jinwoo dan juga Jin-ah. Ketika keberadaan Magic Beast ditemukan, Il-hwan alih profesi menjadi hunter. Bahkan dia menjadi hunter rank S pertama di Korea. Sayangnya, karena pada saat itu belum ada sistem rank, kekuatan besarnya tidak pernah diakui oleh publik. 10 tahun sebelum cerita utama, saat melakukan raid, Il-hwan terjebak di dungeon. Semua orang percaya bahwa dia telah meninggal, yang kemudian membuat istrinya harus membesarkan anak-anaknya sendirian. Namun, sebenarnya Il-hwan tidaklah benar-benar mati, karena dia ditemukan dan diselamatkan oleh Ruler, yang kemudian memberinya misi membunuh Shadow Monarch baru yang akan segera lahir. Tak lama setelah Asborn memilih Jinwoo sebagai wadah, Rulers mengizinkan Il-hwan kembali ke dunia manusia untuk menjalankan misinya. Dia keluar melalui dungeon di Amerika dan bertemu dengan Hunter peringkat A. Hunter yang bertemu dengannya menganggapnya sebagai monster. Mereka berusaha membunuh Il-hwan, tapi Il-hwan dengan mudah menghindari serangan itu dan membuat semua orang pingsan. Setelah itu, Biro Hunter Federal menangkapnya, tetapi karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang buruk, mereka membawanya ke tahanan dan diinterogasi Hwang Dong-su. Sayangnya, karena sikap Hwang yang kurang ramah, interogasi akhirnya menjadi kacau dan Il-hwan dengan mudah mengalahkannya. Beberapa hari setelah pemasangan gerbang rank S di Tokyo, Il-hwan berangkat ke Jepang untuk menyelesaikan misinya. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa Shadow Monarch baru adalah putranya sendiri. Untungnya, para Rulers berubah pikiran dan menerima Jinwoo sebagai sekutu. Mereka pun memberi Il-hwan misi baru untuk melindungi putranya. Ketika 3 monark muncul di Seoul untuk memburu dan membunuh Jinwoo, Il-hwan tiba di kota dan menyaksikan Jinwoo terlibat dalam pertempuran. Tetapi saat Jinwoo hampir mati, Il-hwan menghalau serangan mereka. Meski kalah jumlah, Il-hwan mampu bertahan melawan para monark, bahkan melemparkan Force Monarch dan menusuk Rakan di rahang atasnya. Tidak mau menerima kekalahan, Force Monarch memanggil badai es besar yang memotong lengan kiri Il-hwan dan berusaha menghancurkannya dengan meteor raksasa dari es. Il-hwan bersiap menghadapi kematiannya, namun baru menghancurkan meteor tersebut dalam satu pukulan. Jinwoo akhirnya kembali dari kematian setelah diberikan kekuatan dari Shadow Monarch oleh Asborn. Il-hwan pun pergi dan Jinwoo melanjutkan pertempurannya dengan Rakan dan Force Monarch yang pada akhirnya membunuh mereka berdua. Il-hwan menyadari bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan yang membuat tubuhnya hancur. Sadar dengan keadaannya, Il-hwan bersiap menghadapi kematiannya. Namun Jinwoo muncul dan bertanya pada Il-hwan, mengapa dia menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dengan sedikit waktu tersisa, Il-hwan menceritakan kepada putranya tentang apa yang terjadi padanya setelah dia terjebak di dungeon dan bagaimana para Rulers menemukannya dan memberinya misi. Dia kemudian sambil menangis memeluk Jinwoo, menyadari bahwa dia telah tumbuh dengan baik selama ketidakhadirannya dan meminta maaf kepada putranya karena tidak bisa menjadi ayah yang baik sebelum tubuhnya larut menjadi pecahan cahaya dan melayang tertiup angin. Jinwoo meminta para Rulers menggunakan Cup of Reincarnation yang menciptakan garis waktu baru, di mana umat manusia tidak pernah mengetahui keberadaan Magic Beast. Dan di dalam timeline ini, Il-hwan tidak pernah menjadi hunter dan terus bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran untuk menghidupi keluarganya. Kesimpulan, setelah rumor yang menyatakan bahwa dia sudah meninggal, ayah Sung Jinwoo ternyata masih hidup. Pertemuan mereka terjadi setelah Jinwoo menjadi Shadow Monarch dan menghadapi konflik besar melawan para monster. Itu tadi sedikit kisah tentang ayah Sung Jinwoo. Kisah Sung Il-hwan mengajarkan tentang cinta keluarga, keberanian, dan pengorbanan. Dia adalah contoh hunter yang kuat dan berbaik hati, yang berjuang untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dan dunia dari ancaman monster. Meskipun dia menghadapi banyak kesulitan dan kehilangan, dia tetap setia pada misinya dan keluarganya. Kisahnya menginspirasi kita untuk berani menghadapi tantangan dan melindungi orang-orang yang kita cintai.
Cukup sekian video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau karakter lain yang ingin diceritakan, jangan pernah ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Terima kasih.